Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'dan liman adraka ramadana lam yughfaru lahu fihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di siang hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih istiqamahkan kita dalam kebaikan demi kebaikan dari awal Ramadan sampai hari yang ke-23 Ramadan ini. Semoga berkumpulnya kita di siang hari ini dalam rangka tagharrub melakukan ubudiyah kita, salat Jumat berjamaah, semoga Allah balas dengan ridho dan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita, ahli keluarga kita dan keturunan kita semua nanti di akhirat diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah kita di siang hari ini, khatib berwasiat buat diri khatib sendiri dan kita semua jamaah yang hadir di siang hari ini, marilah kita terus selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dalam artian terus kita melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan dan terus kita berupaya menjauhkan serta meninggalkan larangan dan pantangan Allah. Apabila dua kerja ini sama-sama kita lakukan, perintah Allah kita lakukan, kita laksanakan, larangan Allah kita jauhi dan kita tinggalkan, maka pasti kita akan selamat di dunia yang sebentar ini dan kita akan bahagia di akhirat yang selama-lamanya. Dan kita diperintahkan untuk selalu berbekal, mencari bekal kita di dunia dan bekal kita untuk akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekal, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah takut kepada Allah dimanapun kita berada. Takwa adalah merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Takwa merasa didengar dimanapun kita berada. Maka itulah takwa, sehingga takwa itu menjadi modal kunci utama kita sebagai orang-orang beriman, yang akan menyelamatkan kita daripada masalah-masalah kita dunia sampai masalah-masalah kita di akhirat. Semoga Allah mudahkan kita dalam menggapai dan meraih takwa untuk diri kita semua. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sekarang sudah berada di ujung-ujung Ramadan. Sudah berlalu 22 hari dan sekarang sudahlah hari yang ke-23 kita menjalani puasa kita. Pada Jumat kali kesempatan hari ini, khatib mengajak kita semua untuk muhasabah, untuk evaluasi hal-hal apa saja ibadah yang sudah kita sempurnakan di bulan Ramadan. Di awal-awal Ramadan kemarin kita sudah sama-sama mengetahui keuntungan-keuntungan daripada puasa Ramadan, keuntungan-keuntungan dari segala macam amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Maka di akhir-akhir Ramadan ini kembali kita muhasabah diri kita masing-masing, evaluasi ibadah kita masing-masing.
Jangan kita melihat ibadah orang lain, ibadah kita yang kita lihat. Yang pertama, apa yang kita muhasabah adalah tentang ibadah di bulan Ramadan. Sudahkah kita sempurnakan ibadah kita di Ramadan yang 22 hari yang lalu? Apakah masih sama dengan di bulan-bulan lain? Apakah solat kita masih keteteran? Apakah solat kita masih ada yang bolong? Atau solat kita masih ada yang masbuk? Atau mungkin kita sudah melakukan puasa di siang hari, menahan lapar dan haus, serta menahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kadang-kadang kita masih menggibah, masih mengunjing, masih berbohong. Ini adalah evaluasi diri kita masing-masing dalam ibadah bulan Ramadan ini. Sehingga kalau ibadah kita masih ada kekurangan-kekurangannya, kesempatan masih Allah berikan untuk kita 7 hari ke depan. Mari kita luruskan, mari kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita dalam hal-hal ibadah di bulan Ramadan ini. Yang kedua, muhasabah apa yang mesti kita lakukan dalam diri kita, yaitu tentang pembacaan Al-Quran. Sudahkah Al-Quran hari ini kita khatamkan? Sudah 23 malam berlalu, apakah Al-Quran sudah kita khatam? Atau belum kita khatam, mungkin sudah berapa juz yang sudah kita baca, atau berapa lembar yang sudah kita baca. Maka rugilah orang yang sampai saat ini belum membuka Al-Quran. Maka kerugianlah yang akan didapatkannya. Dan yang ketiga, tentang ibadah malam kita. Adakah malam kita bangun, dikala orang-orang tidur, dikala keluarga kita tidur, kita bangun di tengah malam untuk bermunajat, untuk berhubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya qiyamul lail. Atau kita masih seperti di bulan-bulan yang lalu, kita berat untuk bangun malam, kita malas untuk melakukan solat-solat sunnah di malam hari. Padahal itu adalah ibadah yang paling mulia di bulan Ramadan kita lakukan selain daripada ibadah fardu. Dan yang keempat adalah, sudahkah kita diampuni oleh Allah di bulan Ramadan? Caranya mengetahui bagaimana? Sudahkah banyak kita beristighfar? Sudah banyakkah kita bertobat kepada Allah di bulan Ramadan ini? Sehingga bulan Ramadan ini dikatakan bulan pengampunan. Sudahkah kita meraihnya? Karena Nabi SAW telah bersabda, "Bu'dan liman adraka Ramadana lam yaghfar lahu fihi." Sungguh merugilah orang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Hadis At-Tabrani. Sudahkah Allah ampuni dosa kita? Sudahkah kita beristighfar memohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan? Bisa jadi kalau kita hari ini masih malas untuk beribadah, berat untuk membaca Al-Quran, berat untuk bersedekah, malas kita untuk qiyamul lail, pertanda dosa kita belum diampuni oleh Allah. Karena salah satu sebab yang membuat kita lemah, yang membuat kita malas untuk melakukan ibadah adalah dosa-dosa kita. Maka berbanyaklah istighfar kepada Allah, berbanyak mohon ampun kepada Allah. Terlebih di malam hari kita bangun. Dan sekarang di akhir-akhir Ramadan ada satu malam yang lebih mulia, kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jadikan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini sebagai ajang bagi kita untuk bertanafus, berlomba-lomba dalam ibadah, menampakkan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita disibukkan lagi oleh hal-hal yang tidak membuat kita diridhai oleh Allah. Ada hal-hal yang Allah berikan untuk kita 10 hari terakhir, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka kita mesti meraihnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir adalah hari yang paling mulia dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Ulama beritahu kenapa malam Lailatul Qadar Allah letakkan di akhir, di penghujung daripada bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar adalah bulan malam yang paling mulia. Kenapa Allah tidak letakkan di awal? Yang namanya yang mulia, namanya yang mahal, namanya barang berharga, pasti Allah tidak berikan kepada seluruh manusia. Barang murah, barang yang tidak bermanfaat, barang yang tidak begitu berharga, akan Allah biarkan semua orang mengambilnya. Tapi malam mulia Allah pilih hamba-hambanya yang terpilih, yang mau dan ingin mendapatkan ridho Allah. Maka untuk itu jadikan diri kita masing-masing untuk meraih keutamaan yang Allah janjikan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Barang siapa yang beramal di malam itu, di malam Lailatul Qadar,
maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya dan Allah jadikan amalnya lebih baik daripada dia beribadah 83 tahun. Kesempatan masih ada untuk kita. Maka mari sama-sama kita raih. Kita sama-sama berniat di malam hari kita i'tikaf, malam hari kita berjaga, kita lakukan ibadah sunnah di malam hari supaya Allah karuniakan kepada kita yang namanya malam Lailatul Qadar. Kita mesti sadar bahwa perjuangan kita belum selesai di bulan Ramadan. Perjuangan semakin ke ujung, semakin berat. Nafsu, tantangan semakin ke ujung Ramadan semakin menggoda kita. Sehingga dikatakan barang siapa yang memanjat pohon, semakin tinggi pohon yang dipanjatnya, maka semakin tinggilah angin yang menerpanya. Semakin tinggi lagi dahan pokok yang dipanjatnya, maka semakin kuat jugalah angin yang menerpanya. Begitu juga semakin ke ujung Ramadan, maka ujian, tantangan, godaan bagi orang-orang beriman semakin berat. Maka paksakan diri kita. Jangan sampai kita terkecoh oleh hal-hal yang sepele sehingga kita melupakan dan meninggalkan malam-malam yang Allah janjikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk itu di akhir-akhir Ramadan jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi kita. Apa Ramadan yang terbaik? Bagaimana nanti di bulan Syawal sampai nanti ke bulan Sya'ban kita menjadi orang-orang yang seperti di bulan Ramadan. Tidak hanya beribadah hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Tapi orang yang berhasil di bulan Ramadannya adalah dia diterpa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, sehingga akan menampak, akan terlihat dari keberhasilannya di bulan Syawal sampai ke bulan Sya'ban nantinya. Maka untuk itu, seandainya di bulan Ramadan ini tidak bisa kita diperbaiki dengan hadirnya Ramadan, dengan apa lagi kita diperbaiki? Seandainya Ramadan ini tidak bisa membentuk kita jadi orang yang baik menjadi lebih baik, dengan apa lagi kita bisa diperbaiki? Maka untuk itu, sisa-sisa waktu Ramadan masih ada, pergunakan semaksimal mungkin, pergunakan dengan sebaik mungkin, karena Allah akan janjikan ridhonya di akhir Ramadan. Allah akan berikan kepada kita la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada akhir Ramadan, Allah terima segala amal ibadah kita, dan Allah jadikan semua kita orang-orang yang berhasil di Ramadan 1444 Hijriah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.